Nafisa sudah berhenti merasakan sakit di perutnya dan saat dokter periksa, ternyata Nafisa sudah memasuki pembukaan 5 dan bersamaan dengan air ketuban Nafisa yang sudah pecah saat perjalanan menuju ruang rawatnya. Umi, bawa Queen ke depan ruang operasi. Queen mau nungguin Aira. Pinta Nafisa karena dia sangat khawatir dengan anak perempuannya yang masih berjuang di dalam ruang operasi. Kamu harus istirahat. Di sini kamu juga harus berjuang untuk melahirkan anak kamu, kata Umi Fatimah dengan mengusap kepala Nafisa. Iya Nafisa, di sana sudah ada yang lain nungguin Aira, kata Mami Fitri. Mas, panggil Nafisa dengan tatapan memohon karena sekarang cuma Adnan yang bisa dia harapkan untuk membantunya. Kita semua khawatir sama Aira, tapi di sini kami juga khawatir sama kamu sayang. Jadi biar Papi, Abi sama Mbak Putri yang nungguin Aira. Nanti kalau ada apa-apa mereka akan langsung menghubungi Mas, kata Adnan dengan lembut. Sekarang kita doakan semoga Aira bisa melewati ini semua dan operasinya berjalan dengan lancar. Mas juga tidak ingin kehilangan Aira, karena Mas sudah menganggap Aira sebagai anak kandung Mas sendiri dan Aira sudah memberi warna di dalam keluarga kita. Sambung Adnan. Dengerin suami kamu. Sekarang kita fokus dengan persalinan kamu dulu, biar Aira dijaga sama yang lain, kata Umi Fatimah. Insya Allah Aira selamat dan kita akan kumpul lagi nanti. Aira pasti senang ketemu sama kedua adiknya, sambung Umi Fatimah. Akhirnya Nafisa mengalah karena tidak ada yang membelanya di sini. Saat Nafisa sedang memaksakan diri buat istirahat, berbeda dengan ketiga orang yang berada di depan ruang operasi yang sangat khawatir dan takut karena suster yang keluar masuk ruang operasi dengan terburu-buru. Kenapa sama cucu kami, Sus? Tanya Papi Firdaus yang memberhentikan satu suster yang ingin masuk ke dalam ruang operasi. Pasien mengalami kejang saat operasi dan kekurangan banyak darah. Tapi syukurlah stok golongan darah pasien banyak di rumah sakit ini. Jawab dan jelaskan suster. Saya permisi dulu. Pamit suster itu dan setelah itu masuk ke dalam ruang operasi. Abi, panggil Mbak Putri dan merangkul lengan Abi Bakir dengan perasaan yang campur aduk. Kita berdoa sama Allah untuk keselamatan Aira, kata Abi Bakir. Aira anak yang kuat, dia pasti bisa melewati ini semua. Sekarang kita jangan memberitahu Nafisa dulu tentang kondisi Aira. Biarkan Nafisa fokus sama persalinannya, kata Papi Firdaus yang kembali duduk di kursi tunggu. Waktu semakin berjalan dan tidak terasa, sekarang sudah 1 jam dan lampu operasi belum juga menandakan dirinya untuk mati. Nafisa yang berada di dalam kamar rawat tidak bisa tenang, karena tidak mendapatkan kabar apapun dari orang-orang yang menunggu di depan ruang operasi. Ya Allah, Mas sakit banget, kata Nafisa dan menggenggam tangan Adnan dengan kuat untuk menyalurkan rasa sakit dari kontraksi yang dia alami. Nafisa sedang dalam posisi duduk dengan bersandar di dada Adnan yang berdiri di sampingnya. Umi Fatimah dan Mami Fitri mengusap pelan punggung dan pinggang Nafisa untuk membantu mengurangi rasa sakit dari kontraksi. Kamu cakar tubuh Mas, perintah Adnan. Adnan bingung harus berkata apa lagi. Ini pertama kalinya dia melihat seorang istri yang kesakitan saat mengalami kontraksi, dan dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan agar rasa sakit itu hilang. Setidaknya dengan mencakar tubuh Adnan, membuat rasa sakit Nafisa berkurang. Maka Adnan tidak apa-apa menahan rasa sakit dari setiap cakaran yang Nafisa berikan. Tapi Nafisa tidak tega mencakar tubuh Adnan. Dia hanya menggenggam tangan Adnan dengan kuat dan menyandarkan punggungnya di dada Adnan. Adnan mengusap perut buncit Nafisa dan berulang kali mencium puncak kepala Nafisa. Adnan sudah mendapatkan kabar dari Papi Firdaus tentang kondisi Humaira yang kekurangan banyak darah dan operasi belum selesai juga. Rasanya hidup Adnan sangat hancur sekarang. Kedua perempuan yang dia sayang dan cinta sedang berjuang dan Adnan selalu berdoa untuk keselamatan kedua perempuan kesayangannya. Kita sesar saja ya Nafisa, biar kamu tidak merasakan rasa sakit terlalu lama, kata Mami Fitri yang tidak tega melihat menantunya kesakitan, dan dulu Mami Fitri juga hanya setengah jalan. Dan setelah itu memutuskan buat sesar karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit dari kontraksi.
Nafisa menggelengkan kepalanya karena dari awal dia ingin melahirkan secara normal. Tapi Nafisa tidak tahu kalau rasa sakit kontraksi akan sangat sakit seperti ini. Karena dulu Mbak Putri melahirkan secara operasi. Sebenarnya Nafisa tahu kalau melahirkan secara normal, maka rasa sakitnya itu seperti 7 tulang rusuk patah. Tapi Nafisa tidak mengira rasa sakitnya 1000 lipat dari rasa sakit yang dia bayangkan. Setelah rasa sakit dari kontraksi menghilang, Nafisa langsung tertidur karena kecapean dan Nafisa butuh waktu istirahat. "Mami, Umi, Adnan pergi sebentar mau periksa Aira," pamit Adnan kepada kedua ibunya. "Iya," kata Mami Fitri, dan setelah itu Adnan langsung pergi karena dia harus melihat sendiri kondisi anaknya yang baru saja keluar dari ruang operasi. Adnan pergi ke ruang ICU untuk menemui yang lain dan di sana ruangan yang akan Aira gunakan. "Bagaimana keadaan Aira?" tanya Adnan setelah sampai di ruang ICU. "Tadi saat operasi Aira kekurangan banyak darah dan detak jantungnya sempat berhenti. Tapi alhamdulillah Aira anak yang kuat. Dia bisa melewati semuanya. Sekarang kita hanya bisa menunggu Aira buat bangun dan membuka kedua matanya," jawab dan jelaskan Papi Firdaus dan menatap ke dalam ruang ICU lewat kaca besar. "Bagaimana keadaan Queen?" tanya Abi Bakir. "Sekarang Nafisa sedang tidur, Abi," jawab Adnan. "Adnan mau masuk dulu," kata Adnan dan setelah itu melangkahkan kakinya menuju pintu masuk ruang ICU. Adnan harus menggunakan pakaian khusus masuk agar tidak membawa debu atau kuman dan hanya satu orang saja yang boleh masuk. Jadi harus gantian. "Assalamualaikum anak ayah," salam Adnan dan duduk di kursi samping berangka yang sudah disiapkan. Adnan menggenggam tangan Humaira yang bebas dari infus dan mengusap punggung tangan Humaira dengan lembut. "Makasih sayang sudah mau berjuang sampai sekarang. Tapi perjuangan kamu belum selesai sayang. Kamu harus cepat membuka kedua matanya kamu. Semua orang menunggu kamu dan semuanya sangat khawatir sama kamu," kata Adnan. "Anak ayah harus cepat bangun ya. Katanya ingin main sama adik kembar. Sebentar lagi adik kembar akan lahir ke dunia. Dan nanti kita pergi liburan sama adik kembar kamu. Tapi kamu harus bangun dulu sayang," sambung Adnan dengan air mata yang menetes. Begitu sayangnya Adnan dengan Humaira yang statusnya bukan anak kandungnya. Adnan sangat takut kehilangan Humaira, anak perempuan yang memberikan warna di hidupnya dan mengajarkan tentang kerasnya kehidupan dunia. "Ayah sama bunda tidak mau kehilangan kamu sayang. Kamu harus bangun dan kumpul lagi sama ayah, bunda. Kita wujudkan keinginan besar kamu. Semua keluarga juga tidak mau kehilangan kamu sayang. Cepat bangun sayang. Jangan buat ayah khawatir seperti ini," kata Adnan dan mencium tangan Humaira dengan air mata yang menetes membasahi punggung tangan Humaira. "Ayah harus temani bunda lahiran dulu. Nanti ayah kesini lagi kamu sudah harus bangun ya sayang. Biar kamu bisa lihat adik kembar kamu. Katanya kamu mau lihat adik kembar saat baru lahir. Jadi kamu harus bangun sayang," sambung Adnan dan mengusap pipi Humaira dengan lembut. Setelah itu, Adnan keluar dari ruang ICU karena dia harus menemani Nafisa yang menghadapi masa-masa pendekatan lahiran. Tapi sebelumnya, Adnan menghapus sisa-sisa air matanya. Walaupun tidak bisa dipungkiri kalau tatapan matanya memancarkan kesedihan. "Kamu mau balik ke kamar Nafisa?" tanya Papi Firdaus. "Iya Pi, Adnan harus menemani Nafisa," jawab Adnan. "Abi ikut," kata Abi Bakir dan menatap Mbak Putri. "Putri mau temani Aira dulu di sini," kata Mbak Putri dan Abi Bakir menganggukkan kepalanya. "Papi mau ikut?" tanya Adnan. "Nanti saja Papi nyusul. Sekarang Papi harus ke kantor polisi dulu karena mereka memberikan kabar kalau sudah menemukan siapa yang menabrak Aira," jawab dan beritahu Papi Firdaus. "Aku ikut ke kantor polisi Om," kata Bang Gafar yang baru saja datang ke depan ruang ICU setelah meletakkan barang keperluan Nafisa ke ruangannya. Sedangkan barang-barang buat Humaira nanti akan diantarkan oleh Bi Ani karena barangnya belum siap dan Gafar harus buru-buru. Akhirnya semua orang sangat sibuk untuk mengurus dan setelah diperiksa oleh dokter, Nafisa tidak bisa melakukan persalinan normal karena pendarahan yang sangat banyak dan dokter memberikan saran untuk operasi sesar karena mereka harus menyelamatkan bayi kembar itu dan juga Nafisa yang terlihat sangat lemas. Setelah berdiskusi panjang dengan dokter,
Akhirnya Adnan memutuskan buat operasi sesar, dan Nafisa juga akhirnya setuju karena ini demi keselamatan kedua bayinya. Suster langsung menyiapkan ruang operasi buat Nafisa, dan Adnan ikut masuk ke dalam ruang operasi untuk menemani Nafisa. Akhirnya, hari ini ibu dan anak sama-sama masuk ruang operasi, tapi bedanya si ibu harus melakukan persalinan, sedangkan si anak harus melakukan pengobatan dan penyelamatan. Nafisa hanya akan mendapatkan bius setengah saja, yaitu bagian bawah. Nafisa ingin mendengar suara tangisan bayinya saat keluar nanti. Jantung Adnan tidak bisa diam dari tadi. Dia akan menemani Nafisa dan mengajak Nafisa berbicara agar tetap sadar. "Mas akan selalu berada di samping kamu," kata Adnan saat mereka akan masuk ke dalam ruang operasi dan Adnan sudah siap dengan pakaian khususnya. Akhirnya operasi dilaksanakan dan semua orang menunggu di depan ruang operasi untuk kedua kalinya. "2 kali sudah kita duduk menunggu di depan ruangan ini," kata Mami Fitri dan diangguki kepala oleh Umi Fatimah. "Aira saja belum sadar dan sekarang kita harus kembali menunggu," kata Umi Fatimah. "Operasi baru mulai?" tanya Mbak Putri yang baru saja datang dari ruang ICU. "Baru saja," jawab Umi Fatimah. "Gimana dengan kondisi Aira? Apa ada perkembangan?" tanya Mami Fitri. "Belum ada perkembangan apapun. Kondisinya masih sama," jawab Mbak Putri dengan lemas dan duduk di samping Mami Fitri karena di sana yang kosong. "Queen bilang dia sangat berharap Aira sadar saat dia keluar dari ruang operasi," kata Umi Fatimah. "Kita tidak bisa bersedih terus. Sekarang kita berdoa untuk keselamatan Nafisah dengan kedua anaknya dan kesembuhan Aira," kata Abi Bakir. "Kita akan melakukan apapun untuk kesembuhan Aira. Kalau perlu, kita bawa Aira ke luar negeri untuk pengobatannya," sambung Abi Bakir. Setelah menunggu selama 50 menit, akhirnya lampu ruang operasi mati, dan 2 suster keluar dari ruang operasi dengan masing-masing mendorong 1 berangka bayi. Alhamdulillah, kedua bayi lahir dengan keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. "Silakan untuk dilihat sebentar," kata suster dan mempersilakan keluarga untuk melihat bayi kembar itu sebelum dibawa ke ruang bayi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. "Cucu kita lucu banget," kata Umi Fatimah. "Kedua mirip Adnan masih bayi," kata Mami Fitri dan menoleh salah satu pipi bayi. Kedua bayi Nafisa dan Adnan berjenis kelamin laki-laki. Kehidupan mereka mulai sekarang akan sangat berwarna, karena di rumah mereka akan ditambah kehadiran 2 bayi laki-laki. "Kami permisi dulu," pamit suster dan setelah itu membawa bayi ke ruangan bayi untuk melakukan pemeriksaan. Tidak lama berangkar yang ada Nafisa di atasnya didorong keluar ruang operasi dan akan kembali diletakkan di ruang rawat. "Selamat Adnan, akhirnya kamu menjadi seorang ayah dari anak kandung kamu sendiri," ucap Mami Fitri dan memeluk putra semata wayangnya itu. "Makasih Mami," balas Adnan. "Aku sangat senang akhirnya mimpi aku terwujud dan Allah memberikan yang lebih dengan menghadirkan 2 jagoan sekaligus," kata Adnan dan membalas pelukan Mami Queen. "Selamat Adnan. Tapi gue harap rasa sayang lo sama Aira tidak berubah setelah adanya kehadiran bayi kembar," ucap Mbak Putri. "Insya Allah tidak akan berubah. Aira adalah anak pertama gue sampai kapanpun," kata Adnan. "Selamat Adnan," ucap Umi Fatimah. "Makasih Umi," balas Adnan. "Selamat ya Adnan. Abi doakan rumah tangga kalian akan tambah bahagia," kata Abi Bakir. "Makasih Abi, amin," kata Adnan dan setelah itu mereka menyusul Nafisa yang sudah lebih dulu dibawa ke ruang rawat. Semua orang sangat bahagia sekarang, tapi ada perasaan sedih dan kurang juga, karena tidak ada kehadiran Humaira yang selalu memberikan warna dengan tingkah manjanya kalau sedang ada perkumpulan keluarga. Nafisa menangis saat mengetahui kondisi putrinya, dan dia meminta Adnan untuk membawa dia bertemu dengan Humaira. Kebahagiaan sedang bercampur dengan kesedihan. Rasanya sangat tidak enak dan bingung antara harus bahagia atau sedih sekarang.